selamat sore Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kembali pada sore hari ini, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau benar-benar fokus supaya hadirat Tuhan boleh sama-sama kita rasakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya, glory haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Yesus yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Haleluya, Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Kami boleh merasakan urapan Tuhan,
perawatan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi atas setiap kami. Apapun masalah kami Tuhan sore hari ini, tanpa kami membukanya satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu setiap kami, sampai kedalaman hati kami Bapa. Engkau yang mengenal kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sore hari ini kembali Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari kiranya Tuhan yang berbicara, Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa yang baik, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, kehendak-Mu atas kehidupan kami melalui hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kesempatan malam hari ini kita kembali bersekutu di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Satu hal yang selalu menjadi keyakinan kita bahwa kita menyembah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan saja Dia memperhatikan seluruh kehidupan kita, tetapi terlebih Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyelidiki hati kita. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan membuka hati kita untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin menyampaikan satu nasihat yang diberikan oleh Raja Daud kepada anaknya, saudara. Karena ini menjadi doa saya secara khusus dan bagi saudara yang menyaksikannya untuk juga dapat menikmati kekuatan yang diberikan oleh nasihat dari firman Allah kita. Di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-9. 1 Tawarik pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Satu nasihat yang bijak yang disampaikan oleh Daud kepada anaknya, yaitu Salomo, saudara, yang kita baca bersama pada kesempatan malam hari ini. Bagaimana Daud secara khusus memberikan nasihat ini supaya mengenal Allahnya ayahmu kepada Salomo. Mengenal ini memiliki pemahaman yang praktis ya saudara, yaitu berhubungan dengan tentang diri dan jalan-jalan Tuhan di dalam persekutuan yang erat dengan Allah dan firman-Nya. Jadi di luar itu kita tidak dapat mengenal Allah yang sebenarnya. Seperti halnya nasihat Daud kepada Salomo ini bahwa Salomo harus mengenal Tuhan yang dikenal juga oleh Daud. Dan ini berarti bahwa Salomo harus memiliki kehidupan dan pengertian, saudara, untuk memahami bagaimana pribadi Tuhan dan jalan-jalannya yang juga sudah dikenal oleh Daud. Nah, saudara, yang menarik dari ayat ini adalah ada kata-kata yang cukup menonjol di sana, di mana Daud menasihatkan supaya Salomo ini beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Memang kegiatan untuk mengenal Allah ini melibatkan tentang pemahaman kita dari pikiran kita ya saudara, tentang pribadi Allah, tentang diri Allah sendiri, tentang jalan-jalan Tuhan. Namun dari kehidupan Salomo sendiri oleh Daud, saudara, diberikan nasihat supaya beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati.
Ini mengandung satu makna yang cukup dalam, saudara, karena beberapa ayat Alkitab selalu menyampaikan bagaimana pada saat kita beribadah kepada Tuhan, tidak cukup kita hadir dengan tubuh kita secara fisik. Namun saudara, kita juga harus menyertainya dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan rela hati. Ini berarti bahwa seluruh keberadaan kehidupan kita harus benar-benar menjadi satu kesatuan. Tidak cukup tubuh kita terlihat sedang beribadah, tetapi kita tidak memiliki ketulusan hati untuk datang kepada Tuhan. Atau saudara, tatkala kita beribadah kepada Tuhan, kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Namun saudara, hati kita tidak rela, kita merasa dipaksa. Ini pun saudara tidak akan mendatangkan sesuatu yang berfaedah khususnya bagi setiap kehidupan kita secara pribadi. Lanjut di bagian berikutnya, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jauh lebih dalam lagi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia akan menyelidiki, Dia akan memandang hati manusia yang datang kepadanya untuk beribadah kepadanya. Dia mengerti segala niat dan cita-cita. Segala motivasi yang tersembunyi di balik hati kita yang terdalam, saudara. Sekalipun kita bisa menyembunyikannya di depan manusia, di mata manusia, di pemandangan sesama kita. Tetapi itu tidak akan pernah mampu menutupi pandangan Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita. Dia tahu sekecil apapun niat-niat yang tidak baik pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Dia tahu motivasi yang salah yang mungkin tanpa kita sadari kita bawa pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah ini juga menjadi peringatan bagi setiap kehidupan kita, saudara. Kadangkala mungkin dengan rutinitas yang kita kerjakan pada saat kita berusaha untuk mengenal Tuhan, beribadah kepadanya. Apakah benar kita sudah datang kepada Tuhan dengan tulus hati dan dengan rela hati? Karena Dia menyelidiki hati kita. Tidak cukup, saudara, Tuhan disenangkan dengan kehadiran kita, dengan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, kalau itu tidak kita dasari dari hati yang rela. Dari hati yang benar-benar rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka hati kita supaya benar hanya Yesus saja yang dapat menyelidiki kita sampai di dasar hati kita. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang ketiga. Kita akan melengkapinya dengan dengan Injil ya saudara. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan yang merupakan hidup yang kekal itu di dalam Yesus Kristus. Kemudian saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-17, pemazmur juga menuliskan akan bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan tatkala kita beribadah kepada Tuhan, tatkala kita menghampiri hadirat-Nya. Mazmur pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ketiga, bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Saudara, dengan sangat tegas pemazmur katakan bagaimana saudara, dia menjamin kalau Tuhan menguji hatinya, menyelidiki hatinya,
Maka tidak ada satu kejahatan pun yang disimpan oleh Daud di dalam hatinya secara pribadi di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting kita membawa hati kita benar-benar tidak ada kecurangan di dalamnya, tidak ada kejahatan di dalamnya, supaya Tuhan sendiri saudara dapat terus menuntun kehidupan kita dengan hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Karena Dia menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Satu ayat lagi saudara di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sekalipun saudara mungkin pada saat kita beribadah kepada Tuhan, pada saat kita menghampiri hadirat-Nya, manusia bisa saja melihat bahwa tampilan kita sempurna. Sepertinya kita benar-benar menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Namun yang paling menentukan adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Seperti Raja Daud tadi katakan, dengan rela hati, dengan tulus ikhlas. Karena dia menyelidiki hati dan dia mengenal segala niat dan cita-cita. Jika kita datang kepada Tuhan, ingat bahwa bukan saja Tuhan tahu seluruh keberadaan hidup kita, namun Dia juga mengenal setiap hati kita yang datang kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi orang-orang yang menutupi hati kita dengan hal-hal yang sepertinya indah dipandang mata, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar rindu dan haus akan Tuhan. Dengan hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kehidupan kita. Dia mau supaya dirinya dikenal oleh setiap kita yang percaya kepadanya. Dia membuka dirinya untuk saudara bisa mengerti, mengenal, dan benar-benar menyelidiki pribadi Yesus ini tatkala kita datang kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya hati kita di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan dan mungkin sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, adakah saudara sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk Tuhan menyelidiki hati saudara? Ataukah saudara hanya mengizinkan Tuhan mengenal saudara secara luar saudara? Penampilan yang terlihat saja. Tanpa mengizinkan hati saudara diproses oleh Tuhan. Malam hari ini, bila saudara mendengarkan firman Allah ini, mari buka hati saudara. Relakan hati saudara untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Maka Dia akan mudah untuk menuntun setiap kehidupan kita dengan suara hati kita yang diisi oleh Roh Kudus yang dapat menyatakan suaranya di dalam hati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada saudara malam hari ini. Sekali lagi, Dia menyelidiki hati kita. Dia tahu apapun yang ada di dalam hati kita. Saudara, bila kita mempersilahkan Tuhan menyelidikinya, akan mudah bagi Tuhan untuk menuntun setiap kehidupan kita berjalan di jalannya yang benar. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Haleluya Yesus.
Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan kembali, Bapa, Engkau mengenalku. Haleluya, Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus. Yesus Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebagaimana pujian yang kami naikkan kepadamu, bahwa Engkau Bapa kami, Engkau yang mengenal setiap hati kami, Engkau yang tahu betul seluruh perjalanan hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, pada saat kami menghampiri Engkau, pada saat kami memiliki kerinduan untuk lebih mengenal Engkau, kami dapat membawa hati kami yang benar-benar lurus di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu dengan tulus hati, tanpa ada kepalsuan di dalamnya, tanpa ada sesuatu yang kami coba tutupi ya Tuhan. Karena Engkau benar-benar menghargai dan menyelidiki setiap hati kami. Engkau mengerti sampai di dasar hati kami Tuhan. Terima kasih. Karena kami dapat mengenal Engkau Allah yang begitu peduli akan kami Tuhan. Sampai ke dalam dasar hati kami. Engkau yang tidak pernah memandang hina setiap kedatangan kami untuk haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Dengan hati yang benar-benar dahaga akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau firman-Mu kembali mengingatkan kehidupan kami. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau beribadah kepadamu dengan hati yang tulus. Dengan hati yang rela Tuhan. Karena semata-mata kami sudah menikmati kasih-Mu yang besar bagi setiap kehidupan kami. Engkau yang tidak lagi memandang masa lalu kami. Engkau menerima kami apa adanya kami. Dan Engkau yang akan menyertai seluruh kehidupan kami. Bila kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Seberapapun yang dapat diterima dan menjamah setiap hati yang terbuka malam hari ini. Jadikan itu benih yang bertumbuh di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Untuk kami terus memiliki kerinduan mencari Tuhan, mengenal Engkau, hidup dekat dengan Engkau. Engkau mengenal hati kami dan kami pun dapat mengerti isi hati-Mu ya Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kami menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami bersyukur bahwa setiap kesempatan kami dapat hadir di tengah-tengah saudara untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Menjadi doa kami bersama bahwa saudara terus dikuatkan, saudara terus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Bila kita mendekat kepadanya, maka Dia akan mendekat kepada kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara yang menyaksikan live streaming kami malam hari ini. Sampai bertemu di ibadah-ibadah berikutnya. Di channel yang sama, di link yang sama, di siaran kami. GPDI Ebenezer Suwaru. Dan biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan. Haleluya.